Di kesempatan kali ini, Mimin akan kembali membahas film Malaysia berjudul Nur episode 7. Assalamualaikum. Film dimulai dengan memperlihatkan adegan Nur yang sedang bekerja di tempat cateringnya. Nah, si JJ ini datang dan mengejek Nur yang terlihat bahagia. Nur beralasan hari ini adalah hari gajian. Temannya Nur ini kepo, apakah kebahagiaannya itu juga bersumber dari ustadz muda yang dia ceritakan. Nur lantas bercerita jika kemarin dirinya bertemu dengan Ustadz Adam, tapi karena malu dia pun lari menghindar, meski akhirnya Ustadz Adam dan Nur bertemu juga. Si JJ ini selalu mengingatkan bahwa Nur dan Adam beda kasta. Sama kita. Dan apa yang saya lihat, Di tempat lain, Ustadz Adam sedang membuka tausiah subuh, menemukan secari kertas pertanyaan Nur. Dia pun seketika teringat Nur karena soalan tersebut belum sempat dia jawab. Nah, di malam hari, Nur terus mengingat omongan dari si JJ tadi. Di sela lamunan itu, Adam datang dan mengucapkan salam. Kemudian, Adam menjawab soalan tersebut, yang mana menurut Adam, wanita macam Nur adalah pelengkap, halnya seperti orang kaya dan orang miskin. Dan Allah memberikan keadilan jika kita sebagai manusia ridho akan ketetapannya. Ilmu yang Adam berikan tersebut membukakan pintu hati Nur lebih dalam lagi untuk dekat dengan Tuhannya. Di sisi lain, ada wartawan yang memotret Adam saat dirinya bersama Nur di lorong itu. saya tanya awak boleh? Tanya? Singkat cerita, mereka makan bersama. Nur bercerita bahwa nenek dan ibunya sama-sama wanita malam. Nur pernah mengatakan keinginan bertobatnya pada sang ibu, tapi jawaban yang didapatnya adalah wanita malam itu merupakan takdir, dan Nur tidak bisa merubahnya. Sempat ada beberapa laki-laki yang Nur kira akan membawanya keluar dari dunia malam. Yang pertama adalah Marjuki, seorang pengangguran. Marjuki dan Nur ini adalah sepasang kekasih pada masa muda dulu. Sengaja dikenalkan pada sang ibu, tapi akhirnya si ibu dan Marjuki ini saling jatuh cinta. Kemudian Marjuki memanfaatkan situasi keduanya dan meminta setoran atas uang yang didapat oleh mereka. Yang kedua adalah Dr. Mukris, yang memilih menjauh karena mendapatkan pengancaman dari Marjuki dan dihajar oleh rombongannya. Di sela itu, Adam juga merasa bahwa Nur adalah orang yang menyenangkan dan merasa beruntung telah bertemu Nur. Saya sebetulnya sangat dapat kenal dengan awak. Singkat cerita, masuklah waktu subuh. Nur dan Adam berjalan bersama untuk menunaikan ibadah subuh di masjid. Adam terus memuji Nur yang tetap mencari jalan Tuhan meski jalan yang dihadapinya sulit. Dek, kenapa tak masuk saf lagi nih? Di masjid, Nur ragu untuk beribadah karena merasa bukan orang suci. Jemaah lain memanggil Nur untuk masuk ke dalam saf yang kosong. Nur menangis merasa terharu. Pencarian ilmu tersebut dilanjutkan dengan mengaji bersama Adam. Adam juga membantu dengan membelikan buku-buku tentang agama untuk Nur. Di sela perjalanan, ponsel Adam berdering. Merasa tak penting, Adam lebih memilih mengobrol dengan Nur daripada mengangkat telepon dari Khadijah yang sejak tadi menunggu Adam di rumahnya. Bu Haji pun dibuat kesal dengan ulah Adam tersebut. Sheila mendatangi Aisyah membicarakan program-program pengajian dan acara baru untuk Adam. Aisyah meminta untuk menahan semua program karena rencananya dia akan menciptakan rumah produksi sendiri. Di tempat ketiga yaitu Darul Mukhlisin, Hamadi mengingat omongan Ibu Khadijah yang mana dia ditunjuk sebagai pemegang keuangan yayasan baru. Hamadi berpikir licik atas uang yang kelak akan diamanahkan pada dirinya. Dengan uang itu dia akan menjadikan Nur tunduk kepadanya. Muncullah Yasin yang beberapa saat lalu diminta datang oleh Hamadi untuk memegang sejumlah uang yang jika kita flashback itu adalah uang dari Aisyah. Hamadi tak mau tahu tentang semuanya dan menyerahkan semua masalah agar Yasin dapat menyelesaikannya. Tak dulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di belakang itu, Hamadi juga meminjam uang atas nama yang lain. Adam mengantarkan Nur pulang. Terkesan dengan Nur, Adam memberikan sebuah kado mukena agar bisa dipakai Nur untuk beribadah. Terharunya Nur atas kado yang tak pernah dia dapatkan sebelumnya. Untuk kedua kalinya, kado itu Nur buka di kamarnya.
Hal itu diketahui sang ibu dan langsung mengomeli Nur. Merasa ada hubungan dengan lelaki itu, Mona mengancam untuk mengakhiri hubungannya sebelum Marjuki mengetahui hal ini. Waalaikumsalam. Adam yang pulang siang juga terkena omelan dari sang ibu karena merasa Adam berbeda dan tak menghargai Khadijah sehingga membuat keluarga malu. Adam juga mengungkap bahwa dia menemui seorang wanita yang butuh bantuannya. Saya tak production house kan? Production house? Sepulang syuting, Aisyah terlalu percaya diri tentang rumah produksi yang akan orang tua Khadijah bangun untuk keluarga Adam. Maria dari stasiun TV menelepon untuk mengcancel acara TV yang menghadirkan Adam karena suatu perkara. Dicobalah dicek oleh Aisyah apa yang terjadi. Pemberitaan di media sosial mengabarkan bahwa Adam jajan kupu-kupu malam di sebuah lorong. Berita tersebut membuat Aisyah terkejut dan film pun selesai. Maka Mimin akan melanjutkan di episode 8. Jangan lupa tonton.